Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu, sidang jemaat. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau minggu ini kita bisa kembali ada dalam ibadah bersama, itu semua kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya percaya ada banyak berkat, ada banyak kebaikan Tuhan, sudah kita dapatkan. Mari kita mau bawa ucapan syukur kita dalam ibadah pada minggu ini. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita percayakan ibadah kita ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih Bapa buat hari-hari yang telah kami lewati. Kebaikan-kebaikan-Mu begitu limpah menyelimuti hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman dalam keadaan yang amat sangat baik, kami tahu itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau juga memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Apa yang menjadi isi Tuhan, isi hati-Mu sampaikan dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa, memberkati juga segenap sidang jemaat-Mu yang Tuhan sudah hentar tibakan di rumah-Mu dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan tahu keberadaan sidang jemaat-Mu. Mungkin ada di antara kami dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami percaya bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan bagi kami. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan berbeban berat. Engkau memberi kekuatan dan kemenangan. Di tempat ini kami boleh mendapat jawaban yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Dan kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja Bapa, beracara di tengah-tengah kami. Segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada kesaksian dari Bapak Johnson dan Ibu Anita, di mana mereka boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa, dan kita boleh mendengar kesaksian. Setelah itu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kami berdua mewakili saya saja ya, karena kita berhubungan dengan waktu. Kami mau kesaksian. Sebenarnya secara pemikiran kami merasa bahwa ini tidak akan berjalan dengan baik. Tapi puji Tuhan semua haturkan begitu sangat indah. Mulai dari saya berencana untuk menjemput dia ke Dolok Sanggul. Dari Dolok Sanggul kemudian kami pergi ke Siantar, dari Siantar pergi ke Jambi, dari Jambi kembali ke Cirebon, terus ke Bandung. Mungkin saya sendiri merasa, wah ini sangat mepet waktunya. Ini nggak mungkin. Sebelum saya jemput dia, istri saya yang sekarang ini yang mantan pacar saya, sebelum saya jemput dia udah sepakat bahwa kami akan merencanakan di bulan 6. Berencana untuk melangsungkan pemberkatan atau pernikahan kudus. Ada begitu banyak hal-hal yang mungkin membuat sepertinya nggak mungkin untuk dilakukan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong segala sesuatunya. Orang-orang mengurus pernikahannya itu jauh-jauh hari, ya Mas ya. 6 bulan, ada yang setahun sudah diurus ini. Saya hanya mengurus kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 1 bulan ya. Ya. Bahkan hari H
Besok mau ke pesta saya masih cek Hong Kong. Masih pergi ke sana, tanya ini, tanya itu, segala macam. Tapi puji Tuhan, saya bukan mengatakan bahwa ada kata orang harus dipingit segala macam atau ini mitos. Tapi saya hanya merasa semuanya hanya dengan pertolongan Tuhan. Semuanya boleh terjadi hanya karena doa-doa Bapak Ibu Saudara, Gembala Sidang dan orang-orang yang mengasihi kami. Semua berjalan dengan baik, mulai dari pemberkatan, resepsi, sampai dengan melakukan acara menuruk-nuruk di Ciwastra. Setibanya di sana kami juga merasa, wah ini paling acaranya sebentar. Tetapi Bapak Ibu sampai jam 10 juga belum selesai. Ya puji Tuhan, kita nikmati saja dan semua berjalan dengan baik. Itu karena sekali lagi karena doa-doa seluruh sidang jemaat gereja Rehoboth Shalom, dan kami berdua tidak dapat membalas semua kebaikan dan kemurahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang membalaskan dan Tuhan yang boleh menjawab di dalam setiap kerinduan Bapak Ibu Saudara. Dan harapan kami, doakan kami supaya menjadi keluarga yang langgeng, bukan hanya mesra di depan orang, tetapi kami akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan kami akan menjadi garandam terang di tengah-tengah jemaat gereja Shalom, sehingga kami bukan hanya keluarga, ya kalau dibilang udah telat ini, udah sama-sama senior nih sebenarnya, udah sama-sama, tapi puji Tuhan semua indah pada waktunya. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kami. Kami hanya mengimani itu, dan seluruh jemaat kami minta supaya didoakan supaya kami terus menjadi suami istri sampai kakek nenek dan sampai maut yang memisahkan. Bukan maut karena apa, tetapi karena memang sudah waktunya dijemput oleh Tuhan karena sudah tua gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Ini yang menjadi kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati hari ini, amin. Kita percaya datang ke tempat ini dengan satu tujuan, yaitu mau memuji Tuhan. Kita sama-sama mau rindukan hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau bersyukur atas segala kondisi yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus telah menjadikan kita sebagai anak dari Bapa kita di surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini anak yang begitu dikasihi oleh Bapanya. Dan siapa Bapa kita? Dialah Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita. Untuk itu kita haruslah sepatutnya bersyukur atas segala begitu besar kasih yang telah Tuhan limpahkan buat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama bersyukur. Amin. Ini syukur kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Hatiku Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara, segala pujian, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami bersyukur, ku akan sembah. Haleluya, ini ucapan syukur kami, kami bersyukur. Kau Bapa kami, begitu besar kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah. Saya ajak Bapak Ibu Saudara boleh bangkit
berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, Kau Bapa yang baik. Ini sembah kami Tuhan, ku ingin kami kami tinggikan. Sama-sama katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Mengasihi kami, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun. Ini syukur kami Tuhan, ini syukur kami. Hari depan, yes Jesus, we worship you. We worship you. Terbaik bagi puji syukur. Segala pujian syukur kami Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian
tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang sangat baik. Kau Allah kami yang perkasa. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan kami sangat percaya waktu Tuhan hadir, pasti terjadi sesuatu yang baru. Ada pengurapan Tuhan yang baru. Ada jawaban yang pasti dari Tuhan. Ada pengharapan, ada kemenangan. Dan itulah sebabnya siang hari ini, silakan Bapak berbicara buat setiap kami. Bahkan kami percaya siang hari ini kami dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu supaya setiap perkataan yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tadi saya duduk di depan. Saya melihat wajah Bapak Ibu sementara kita menyembah Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang begitu haus akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Roh Kudus menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Selama 1 bulan ini kita akan belajar banyak tentang Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya kita kenal sebagai sebuah kekuatan khusus. Roh Kudus bukan hanya sekedar perlengkapan khusus. Tapi kita akan belajar bersama-sama bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Yuk langsung saja kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 8. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan aha, kurang manja, aha, mantap. Oke, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua, Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Kalimat-kalimat awal ini, salah satunya saya tertarik dengan satu kata yaitu dipimpin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau ada perkataan dipimpin, berarti kita sedang bergerak. Berarti kita sedang mengadakan sebuah perjalanan yang pasti. Bapak Ibu, pada waktu kita berdiam di sebuah tempat atau di suatu tempat, dan kita tidak terpikir mau kemana-mana, kita tidak perlu dipimpin kan. Kita hanya diam saja. Di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita sedang mengadakan sebuah perjalanan yang pasti. Kita bukan hanya sekedar ikut Tuhan, ya sudah begini-begini saja. Firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Berarti kita mempercayakan hidup kita untuk kita dipimpin oleh Tuhan. Beberapa kali saya menuju ke sebuah tempat. Beberapa di antaranya adalah luar kota yang sama sekali saya belum pernah ke sana. Bapak Ibu ada yang pernah tersesat atau nyasar, boleh angkat tangan? Oh banyak ya. Sering. Mungkin Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan aplikasi Google Map. Sebuah aplikasi luar biasa yang diciptakan supaya kita tahu tujuan kita bisa nyampe ke sana. Saya pakai Google Map, bisa nyasar nggak Bapak Ibu? Bisa. Saya pernah suatu kali, saya ada pelayanan retreat youth, sebuah gereja, tempatnya di Lembang. Saya sudah ratusan kali ke Lembang. Dan waktu itu saya pakai Google Maps, saya ditemenin istri saya.
naik gunung. Sampai ke puncak gunung yang jalannya hanya astaga, nggak bisa balik lagi. Dan ternyata singkat ceritanya panjang banget sampai kami takut lewatin batu-batu waktu itu hujan dan sebagainya. Setelah acara retret kami baru tahu ternyata ke jalan rayanya sangat dekat. Ini kita bisa nyasar. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak nyasar. Supaya kita dewasa di hadapan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi siang hari ini luar biasa, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi anak Allah. Kita siapa? Tapi firman Tuhan bilang gitu. Di dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan bilang gini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ada dua hal yang dibandingkan di ayat ini. Yang pertama adalah kehidupan di dalam roh perbudakan. Sebuah kehidupan yang membuat kita menjadi takut. Sebuah kehidupan yang menjadikan kita orang-orang yang tidak berani, yang terikat, tidak punya mimpi, tidak punya pengharapan. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan, wah kamu punya masa depan yang suram. Kamu gagal, kamu tidak mungkin berhasil. Bahkan kadang-kadang di dalam titik yang terendah. Kadang-kadang ada orang yang bilang gini, Tuhan tidak sayang saya. Gak ada orang yang menyayangi saya. Membuat kita terikat dan kita tidak berani maju, tidak berani melangkah. Tapi itu kehidupan yang lama. Sampai pada akhirnya Yesus menjanjikan. Roh Kudus yang bilang gini. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu, apa Bapak Ibu? Anak Allah. Kita bukan hanya sekedar rekan tapi anak Allah. Jauh banget kan? Yang satu diperbudak, yang satu anak. Bapak Ibu yang sudah punya anak akan sangat mengalami bagaimana kita bisa memberikan segalanya buat anak-anak kita. Bapak Ibu akan betul-betul ngerasain, wah aku siap mati buat anak-anak saya. Ini kebenaran yang luar biasa. Tadi di mobil sama istri saya sama Gloria. Sebelum nyampe sini Pasir Koja, Gloria nyanyi. Ini sambil nyanyi. Gogo ayang papa, gogo ayang mama. Sambil saya setir, sambil saya tanah air mata. Sebuah kerinduan dari Tuhan waktu kita setiap hari kita juga bilang, I love you Jesus. Aku mau belajar mengasihi Tuhan meskipun sebenarnya enggak mudah. Betul Bapak Ibu? Seringkali kita harus jujur, kita sering terjatuh ke dalam lumpur dosa. Seringkali bahkan kita sengaja kita memberontak kepada Tuhan. Kita hanya berpikir saya anak Allah, saya punya fasilitas kerajaan sorga, betul. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kita ingat. Kita harus menjaga nama baik Bapak kita. Kita harus sungguh-sungguh menjaga nama baik kerajaan Allah. Jangan hanya kita sekedar, oh aku anak Allah. Tapi apakah betul kita sudah menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah? Bapak Ibu teman-teman semua yang pernah nonton di bioskop. Sebelum nonton di bioskop beli tiket dulu. Oke beli tiket. Tiket disakuin. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah diizinkan masuk. Pada waktu mau masuk pintu nggak menunjukkan tiketnya. Nggak bisa bilang gini. Teh, Mbak, Ibu, Pak, tadi saya sudah beli tiket loh. Mana tiketnya? Sudah, saya sudah beli tiket, beneran. Iya mana tiketnya? Bisa masuk nggak kalau nggak ada tiketnya? Jangan sampai kedapatan bahwa selama ini kita hanya bilang, saya anak Allah. Bapak Ibu Saudara di belakang nama Bapak Ibu, ada marga di situ, ada nama keluarga, nama fam. Iya kan? Di belakangnya ada nama Si Hombing. Wah,
Kita harus menjaga nama baik keluarga Sihombing. Bukankah pada waktu ada satu orang yang marga atau baru Sihombing berprestasi, seluruh kampung bilang, itu anak kita, itu anak kita. Itu keluarga kita. Tapi pada waktu ada satu orang yang bikin masalah, itu memalukan sekali. Betul ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kita tidak berpikir sampai ke sana. Kita hanya berdoa, itu pun berdoanya saya minta ini Tuhan, saya minta itu Tuhan. Penuhi saya, berkati saya, kasih semuanya yang terbaik buat saya. Tapi sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Itulah sebabnya Roh Kudus memberikan pengertian kepada setiap kita. Supaya kita betul, kita punya identitas sebagai anak sekaligus kita tahu diri sebagai anak. Di dalam Galatia 4, yuk kita buka Galatia 4 ayat 6-7. Saya tidak akan lama berkhotbah, nanti sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa Bapak Ibu? Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Aba menggunakan bahasa Aramaik. Ayah, bapak sebagai sumber. Di sini ada bapak-bapak, ada banyak pria. Kita punya tugas khusus dengan sebutan bapak. Pada waktu anak sedang dalam masalah, itu ada pengertian yang sangat mendalam waktu dia bilang papa, ayah. Sampai sekarang, meskipun Bapak Pendeta Slamet Susanto almarhum 2 tahun sekian udah dipanggil Tuhan. Waktu saya punya masalah, saya masih bilang gini loh, papa. Masih. Sudah tahu, di dalam Markus 14 ayat 34 sampai 36. Kita baca yuk. Saat Yesus dalam kondisi ketakutan di Taman Getsemani. Sangat ketakutan. Yuk kita baca, kita akan buktikan sama-sama. Lalu katanya kepada mereka, pada murid-murid. Ada Yohanes, ada Yakobus, ada Petrus waktu itu. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya, Yesus yang bilang. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, Bapak. Jadi saudara, waktu sungguh-sungguh kita dikasih identitas sebagai anak. Suatu yang sangat-sangat istimewa. Di dalam titik terbawahnya Yesus waktu itu sebagai manusia. Di dalam kondisi yang tertekan. Di dalam kondisi yang ketakutan karena sebentar lagi dia tahu akan disalibkan. Akan menyerahkan nyawanya di kayu salib buat dosa kita semua. Yesus bilang gini, ya Aba, ya Bapa. Jadi waktu Roh Kudus memberikan sebuah identitas yang baru kita sebagai anak-anak Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini seluruh dunia merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita akan bersama-sama. Tidak cuma hari ini kita bisa dipenuhi Roh Kudus, kita tahu semua. Tapi hari ini kita akan sungguh-sungguh kembali menyadari. Kita kembali percaya. Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Kita bilang sama Roh Kudus, pimpin saya. Pemain musik bisa kembali ke tempatnya. Seperti Bapa sayang anaknya. Saya percaya Roh Kudus tercurah berkali lipat sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara semua,
Siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus bisa angkat tangan. Siapa yang rindu sungguh-sungguh mengalami urapan Tuhan siang hari ini. Bangkit berdiri sama-sama yuk. Saya rindu kita nyanyikan sebuah pujian lagu yang lama. Lama sekali. Terakhir saya lagi main keyboard di Shalom di Rancake ke sana. Saya diingetin tadi bagi lagu ini dan kita akan nyanyikan lagu ini. Dengan penuh sorak-sorai. Satukan roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga. Dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita tetap tinggal bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Seperti Bapa sayang, biji mata Kau berikan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, kami bersyukur. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Semuanya seperti Bapa. Bapa sayang anaknya. Terima kasih Tuhan. Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri.
indah Kau beri. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik. Sekali lagi katakan, hari depan indah Kau beri. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita berikan pujian yang terbaik buat Allah kita. Kita mau bersyukur. Kita anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus menjanjikan Roh Kudus-Nya buat setiap kita. Dan waktu Yesus berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, aku butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, yang boleh menuntun kami, yang membimbing kami ke jalan yang benar. Bahkan untuk sungguh-sungguh kami lebih lagi meyakini bahwa kami adalah anak-anak Allah. Sehingga kami bisa panggil, ya Abba, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Sikalama ya ralama sika. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh. Silakan hamba-hamba Tuhan juga boleh mendoakan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh rindu, mari kita sembah Dia. Katakan, mengalir. Mengalirlah kuasa Roh, mengalir. Haleluya, haleluya. Oh, mengalir, mengalirlah Roh. Mengalir, ini kerinduan kami siang hari ini Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Nikmati Roh Kudus-Nya, nikmati pengurapannya di tempat ini. Mengalirlah Roh, Sungguh kami rindu Tuhan, rindu
tempat ini. Amin. Mengalirlah oh Roh. Kami mau nikmati Roh Kudus-Mu. Mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah haleluya. Kau lihat kerinduan jemaat Tuhan. Kau lihat kerinduan setiap kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami menerima janji Tuhan. Kami menerima janji Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, untuk memimpin kami, untuk membimbing kami. Haleluya, haleluya. Para jemaat Tuhan, kita minta satu hal saja siang hari ini. Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Roh Kudus-Mu, Yesus, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Nikmati hal yang paling indah Bapak Ibu. Saat kita sungguh-sungguh dilawat Tuhan. Saat sungguh-sungguh kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau lihat kerinduan jemaat-Mu. Gereja Rehoboth Shalom Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi katakan mengalir. Mengalirlah. Mengalir. Yes, yes. Amin. Kami rindu Kau mengalir. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami berterima kasih Bapa buat berkat Tuhan. Kami berterima kasih kalau kembali kami diingatkan kembali Tuhan. Kami punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang sangat mengasihi kami. Bapa yang membuat hidup kami berubah Tuhan. Memiliki masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami percayakan boleh dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Sebentar Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan mempersatukan kami menjadi satu tubuh. Engkau kepala tubuh itu, Engkau kepala gereja. Biarlah kami juga Tuhan dipersatukan di dalam Engkau. Terima kasih. Berkati Tuhan, setiap kami pakai hamba menjadi saluran berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati segenap sidang jemaat-Mu. Biar kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat-jemaat yang siap menantikan kedatangan Engkau kedua kali.
Jemaat-jemaat yang mau menjadi saksi dengan kehidupan kami, dengan perkataan kami Tuhan. Agar orang boleh melihat kebaikan-Mu dan memuliakan Engkau. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati sekali lagi segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh tetap setia di dalam pengiringan kami kepadamu. Sekalipun mungkin di sekitar kami penuh dengan kejahatan, kami boleh tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Saudara-saudara kami yang sakit, yang sudah disembuhkan, bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan sudah menyertai anak-anak kami dalam studi, dalam ujian yang mereka hadapi. Oh Tuhan, mungkin masih ada anak-anak kami yang akan menghadapi ujian-ujian. Tuhan juga memberikan hikmat akal budi kepada mereka. Terima kasih untuk anak-anak kami yang akan masuk ke perguruan tinggi. Oh Tuhan, Engkau persiapkan satu tempat yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami, jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, ada yang sudah mendapat pekerjaan. Terima kasih buat jawaban doa. Ada beberapa masih menanti, kami percaya Tuhan. Waktu-Mu indah bagi jemaat-Mu. Terima kasih. Engkau hadir dalam tiap-tiap rumah tangga, keluarga. Engkau Allah yang membawa damai sejahtera, sukacita, kasih-Mu limpah dalam rumah tangga sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan sidang jemaat Tuhan. Kami mau belajar, berharap sepenuh kepadamu. Kami boleh melihat kebaikan-Mu dan kami boleh melihat jawaban-jawaban doa kami. Segala puji syukur bagi Engkau. Tuhan memberkati sekali lagi hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani minggu depan. Persiapkan mereka Bapa. Tuhan sekali lagi memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati dalam usaha, dalam pekerjaan. Apapun yang diusahakan, dikerjakan Tuhan berkati. Para langganan mereka diberkati Tuhan. Anak-anak kami juga ada dalam pemeliharaan-Mu. Baik yang bersama dengan kami, mungkin yang sedang merantau di tempat yang lain. Tuhan juga beserta dengan mereka. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan juga beri perjalanan yang baik. Tibakan di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati tangan-tangan yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Melalui perpuluhan, melalui persembahan, biarlah firman Allah digenapi dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Kita mengangkat kedua belah tangan kita. Di akhir dari ibadah kita, sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.